Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila dengan nomor BP 1810851008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Fenomena Perdagangan Seks di Thailand pada tahun 2016 sampai tahun 2022. Pertama-tama dimulai dari bab 1 yang berisi pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah perdagangan seks yang merupakan kegiatan yang melibatkan kekerasan, penipuan, ataupun pemaksaan untuk orang lain sehingga dapat terlibat dalam tindakan seks komersial. Thailand merupakan negara di peringkat teratas dengan kasus perdagangan manusia yang terus meningkat setiap tahunnya, khususnya perdagangan seks terhadap perempuan dan anak-anak melalui prostitusi, pornografi, dan juga pariwisata seks. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya perempuan dan anak-anak yang terjerumus ke dalam perdagangan seks. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi berupa kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan sulitnya bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga terjerumus ke dalam perdagangan seks. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya mulai dari level domestik hingga internasional dan kerjasama dengan organisasi internasional. Namun, upaya tersebut seakan tidak membuahkan hasil, yang mana angka perdagangan seks di Thailand setiap tahunnya masih cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Rumusan masalah: Thailand merupakan negara yang masih bergelut dalam memberantas perdagangan seks. Berbagai upaya yang dilakukan seakan tidak membuahkan hasil yang signifikan jika dilihat dari jumlah kasus yang masih meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menemukan penyebab dari masih tingginya angka perdagangan seks di negara tersebut. Pertanyaan penelitian adalah mengapa angka perdagangan seks di Thailand masih tinggi? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab jumlah perdagangan seks di Thailand yang masih mengalami kenaikan meski sudah dilakukan berbagai upaya. Manfaat akademis: diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami permasalahan Thailand dalam menangani perdagangan seks, serta penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi literatur dalam kajian keamanan yang berkaitan dengan human security. Adapun manfaat praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah Indonesia mengenai tantangan dalam menghadapi permasalahan perdagangan seks, dan juga penelitian ini diharap menjadi acuan bagi lembaga perlindungan anak dan perempuan yang ada di Indonesia dalam menghadapi isu perdagangan seks. Tinjauan pustaka yang digunakan terdapat 6 artikel jurnal. Yang pertama berjudul Sex Trafficking and Slavery in Southeast Asia to Free Captives yang ditulis oleh James D. Langtau dan Timothy Dunham. Yang kedua, Understanding the Complexities of Responding to Child Sex Trafficking in Thailand and Cambodia yang ditulis oleh Diana Devi. Yang ketiga, Child Trafficking in Thailand, Prevention and Challenges yang ditulis oleh Ross Michael Pink. Yang keempat adalah peran ASEAN dalam menanggulangi isu-isu utama kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara, yang ditulis oleh Felix Verdenbeker, Andika Pratama Putra, dan Respati Triana Putri. Yang kelima, Criticizing the Implementation of ACTIP in Southeast Asia yang ditulis oleh Belardo Prasetya Megajaya, Ridwan, dan kawan-kawan. Dan tulisan terakhir yang berjudul Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP yang ditulis oleh Irmalia Agustina. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah state capacity yang dikemukakan oleh Robert G. Blanton, Shannon Lindsay Blanton, dan Derson Paxson, yang mana state capacity diartikan sebagai kemampuan negara untuk mengatur masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan serta inisiatif di dalam wilayahnya. Dalam hal perdagangan manusia, kapasitas negara merupakan kunci untuk membatasi atau membiarkan perdagangan manusia terus terjadi. Dalam melihat
kapasitas negara terdapat dua indikator. Yang pertama adalah efektivitas birokrasi. Efektivitas birokrasi melihat bagaimana lembaga-lembaga negara yang berperan dalam menangani perdagangan manusia dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga tujuan-tujuan dari lembaga tersebut dapat dicapai. Efektivitas birokrasi ini dilihat dari 3 elemen yang mampu menjaga efektivitas birokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah kurangnya korupsi, yang kedua sistem hukum yang efektif, dan yang ketiga adalah kemandirian birokrasi. Kemandirian birokrasi ini merujuk kepada bagaimana birokrasi dalam suatu negara dapat bekerja secara adil tanpa paksaan ataupun tanpa pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Indikator kedua adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merujuk kepada bagaimana kemampuan negara dapat mendanai upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan perdagangan manusia. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Batasan penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Unit analisis adalah perdagangan seks di Thailand, sedangkan unit eksplanasi adalah ruang lingkup Thailand secara keseluruhan yang mampu mempengaruhi bagaimana perdagangan seks di Thailand itu. Sedangkan untuk tingkat analisis berada pada tingkat negara. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder. Dan teknik analisis data adalah analisis data sekunder dengan menggunakan konsep state capacity untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi perdagangan seks di Thailand, bab 3 upaya Thailand dalam memberantas perdagangan seks, bab 4 berisi analisis penyebab tingginya angka perdagangan seks pada tahun 2016 hingga tahun 2022, dan bab 5 penutup. Lanjut memasuki bab 2 yang berisi perdagangan seks di Thailand. Awal kemunculan perdagangan seks di Thailand. Terdapat 2 peristiwa penting yang menandakan kemunculan serta perkembangan perdagangan seks di Thailand. Yang pertama adalah adanya perjanjian Bowring pada tahun 1855, yang mana perjanjian ini membuka akses bagi pekerja-pekerja dari negara lain untuk memasuki wilayah Thailand. Pada masa tersebut, mayoritas imigran yang memasuki wilayah Thailand adalah pekerja yang berasal dari Cina Selatan yang menuju ke Phuket untuk melakukan penambangan timah. Pada masa tersebut, tenaga kerja yang datang ini membawa sejumlah pekerja seks Cina untuk menemani mereka, sehingga dalam masa tersebut perdagangan seks berkembang dan didirikan di beberapa wilayah di Thailand. Lalu yang kedua adalah peristiwa di mana Thailand dijadikan sebagai negara Rest and Recreation atau RNR oleh tentara Amerika Serikat selama Perang Vietnam yang berlangsung pada tahun 1957 hingga 1975. Rest and Recreation ini adalah merupakan tempat peristirahatan yang digunakan oleh Thailand, yang mana tempat tersebut dijadikan tempat untuk beristirahat dan juga mencari hiburan, yang mana hiburan-hiburan ini mengacu kepada hiburan seksual, sehingga dua peristiwa tersebut menjadi awal kemunculan perdagangan seks hingga berkembang semakin pesat sampai saat ini. Penyebab terjadinya perdagangan seks di Thailand terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merujuk kepada kemiskinan, pengangguran yang menjadi faktor utama banyaknya perempuan dan anak-anak terjerumus ke dalam perdagangan seks. Kemiskinan dan pengangguran serta pendidikan yang rendah mengakibatkan mereka menjadi kaum-kaum yang rentan, sehingga sangat mudah untuk pelaku menjebak mereka sehingga terjerumus ke dalam perdagangan seks. Penyebab sosial budaya adalah adanya status sosial di masyarakat Thailand yang menganggap perempuan itu derajatnya lebih rendah. Salah satunya dalam agama Buddha Theravada yang merupakan agama mayoritas di Thailand. Menurut beberapa tulisan dalam agama Buddha Theravada terindikasi bahwa status sosial perempuan yang rendah dengan keterlibatan perempuan di dalam perdagangan seks merupakan hal yang wajar, karena menurut aliran agama tersebut memang kodratnya perempuan untuk
memenuhi hawa nafsu laki-laki dengan salah satunya terjerumus ke dalam perdagangan seks. Yang kedua adalah dalam masyarakat Thailand pun perempuan berada di level sosial yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga terdapat banyaknya keterbatasan oleh perempuan dalam beberapa hal, termasuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menempuh pendidikan yang tinggi, dan beberapa faktor lainnya, sehingga dalam mendapatkan pekerjaan sangat sulit bagi perempuan dan akhirnya terjebak ke dalam perdagangan seks. Yang ketiga adalah adanya budaya bunkun, di mana budaya ini mengharuskan anak perempuan bungsu pada suatu keluarga berbakti dan mendukung finansial keluarga. Karena keterbatasan bagi perempuan yang dimiliki di Thailand, pada akhirnya perempuan ini bergabung ke dalam perdagangan seks untuk mendukung finansial keluarga mereka. Adapun faktor politik yang menyebabkan terus terjadinya perdagangan seks di Thailand adalah lemahnya penegakan hukum di Thailand dengan keterlibatan pejabat dalam menerima suap untuk melancarkan aksi-aksi perdagangan seks di Thailand. Dampak perdagangan seks terdapat beberapa dampak, terutama terhadap korban. Yang pertama ada penularan penyakit HIV/AIDS terhadap korban yang tidak menggunakan perlindungan. Selain itu juga menimbulkan gangguan terhadap kesehatan mental korban, yang mana beberapa contoh gangguan mental yang dihadapi adalah anxiety, insecurity, ketakutan, stres pasca trauma, depresi, keterasingan, hingga percobaan aksi bunuh diri. Yang ketiga, dampaknya adalah kerusakan moral, di mana hilangnya figur ibu atau saudara perempuan dalam keluarga, serta devaluasi dan demoralisasi perempuan yang mengacu kepada penurunan nilai-nilai perempuan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebencian terhadap perempuan karena telah terjebak ke dalam perdagangan seks. Perkembangan perdagangan seks di Thailand pada tahun 2016 hingga tahun 2002. Dalam tabel yang telah ditampilkan terdapat data mengenai jumlah kasus perdagangan seks yang terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2022, di mana masih cenderung terjadi peningkatan. Terdapat penurunan yang signifikan, yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan di tahun 2019 ini memang merupakan upaya yang sangat baik yang dilakukan oleh Thailand. Namun pada 2020 penurunan ini terjadi karena adanya berbagai keterbatasan selama masa COVID-19. Dan pada tahun 2021 dan 2022 kembali terjadi kenaikan yang cukup meningkat. Lanjut memasuki bab 3 mengenai upaya Thailand dalam memberantas perdagangan seks. Yang pertama adalah 5P Strategic Framework yang terdiri dari 5 upaya Thailand secara domestik dalam menangani perdagangan manusia, yang mana terdiri dari policy atau pembuatan kebijakan dengan beberapa kebijakan yang dirasa penting untuk menangani perdagangan manusia. Yang kedua, melakukan perlindungan atau protection terutama terhadap korban dengan mendirikan berbagai pusat perlindungan, melakukan berbagai program pemberdayaan, serta memberikan dukungan kesehatan, psikologis, dan juga pendidikan. Yang ketiga adalah partnership atau bermitra dengan negara lain, dengan sektor swasta, ataupun dengan organisasi internasional, baik yang berada di dalam maupun di luar Thailand. Yang keempat adalah prosecution atau penuntutan, di mana Thailand memang benar-benar menerapkan zero tolerance to human trafficking dengan membentuk komite khusus untuk menuntut pelaku-pelaku yang melakukan perdagangan orang. Selain itu, dalam hal penuntutan juga Thailand mendirikan Thailand Internet Crimes Against Children Task Force, yang mana ini terkhusus untuk menangani kejahatan internet terhadap anak-anak. Dan yang kelima adalah prevention atau pencegahan yang dilakukan melalui edukasi ataupun pelatihan bagi pekerja di sektor pariwisata dan juga hiburan, karena sektor pariwisata dan hiburan inilah yang memiliki indikasi banyaknya jumlah korban, karena di dalam pariwisata tersebut juga terdapat pariwisata seks. Selanjutnya, kerjasama bilateral yang dijalin Thailand. Terdapat 5 kerjasama yang dijalin Thailand dengan
negara tetangga ataupun negara di luar Asia Tenggara. Yang pertama kerjasama dengan Myanmar, lalu kerjasama dengan Laos, kerjasama dengan Kamboja, kerjasama dengan Jepang, dan kerjasama dengan Amerika Serikat. Selanjutnya kerjasama secara regional dan subregional yang dilakukan oleh Thailand. Yang secara regional, Thailand bekerjasama bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children, di mana aktif merupakan rezim dalam ruang lingkup kawasan Asia Tenggara khusus untuk menangani perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Lalu Thailand juga bekerja sama dengan Australia Asia Program to Combat Trafficking in Person, di mana Thailand memasuki kerjasama yang dijalin oleh negara-negara yang berada di kawasan Australia dan juga Asia dalam rangka memberantas perdagangan manusia. Lalu kerjasama bersama COMIT, yaitu Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking, di mana kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan subregional Mekong. Yang keempat adalah kerjasama Thailand dengan organisasi internasional, di mana terdapat dua organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB yang bermitra dengan Thailand dalam menangani perdagangan manusia. Yang pertama adalah UNICEF, yang mana UNICEF ini berfokus terhadap anak-anak dengan melakukan berbagai program yang terdiri dari perlindungan anak, pendidikan, mengatasi HIV/AIDS, dan juga advokasi. Yang kedua yaitu kerjasama dengan UNIAP atau United Nations Interagency Project on Human Trafficking, di mana UNIAP ini memfasilitasi dan menangani kasus perdagangan manusia di wilayah subregional Mekong, di mana kerjasama ini dilakukan dengan melakukan pembuatan kebijakan tentang pencegahan, perlindungan, dan juga tindakan yang dirasa sangat penting untuk mengatasi perdagangan manusia. Lanjut memasuki bab 4 yang berisi analisis penyebab tingginya angka perdagangan seks di Thailand pada tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan menggunakan konsep state capacity yang terdiri dari dua indikator. Yang pertama adalah efektivitas birokrasi. Efektivitas birokrasi dinilai dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menangani perdagangan seks. Dalam hal ini, Thailand dinilai belum memiliki birokrasi yang efektif untuk mencegah ataupun memberantas perdagangan seks. Hal ini terlihat dari 3 elemen yang merupakan elemen kunci untuk memperoleh efektivitas birokrasi, di mana tingkat korupsi di Thailand masih tinggi di kalangan pejabat publik seperti polisi, perwira militer, petugas perbatasan, dan politisi-politisi. Yang kedua, sistem hukum yang masih tidak efektif di Thailand karena adanya tingkat korupsi yang sangat tinggi di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan hukum yang telah diatur dalam menangani perdagangan manusia tidak bekerja sebagaimana mestinya, karena seakan-akan hukum dapat dibeli dengan pemberian suap untuk melindungi pelaku ataupun bisnis yang menyediakan layanan seks yang mereka jalankan. Dan yang ketiga, ketidakefektifan birokrasi di Thailand terlihat dari adanya birokrasi yang masih rentan untuk dipengaruhi. Salah satunya dipengaruhi oleh salah satu kelompok kejahatan yang sangat besar di Thailand yang dikenal dengan kelompok Chow Po, di mana kelompok ini seringkali memberikan suap kepada politisi-politisi untuk mendapatkan kepentingan mereka untuk melindungi bisnis ilegal yang mereka jalankan dan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dirasa mampu mempengaruhi kegiatan atau bisnis ilegal yang mereka jalankan. Yang kedua yaitu kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal ini merujuk kepada bagaimana negara Thailand dapat mendanai upaya-upaya dalam menangani perdagangan manusia di dalam wilayah negaranya.
Dalam tabel yang telah ditampilkan terdapat sejumlah dana yang dikucurkan oleh pemerintah Thailand dari tahun 2016 hingga tahun 2022 untuk menangani perdagangan manusia secara keseluruhan. Alokasi dana yang dilakukan ini meliputi untuk dana pencegahan, penuntutan, perlindungan, biaya personil, manajemen pekerja migran, peningkatan sistem database, pengembangan kebijakan, inspeksi maritim, dan pengembangan command center untuk illegal fishing. Namun, dana-dana ini tentu saja berasal dari pendapatan negara, yang mana jika ditelusuri lagi pendapatan negara ini salah satunya sangat bergantung kepada pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata. Namun sektor pariwisata di Thailand ini ternyata memiliki sisi gelap di mana terdapat pariwisata seks di dalamnya yang melibatkan sangat banyak sekali perempuan dan anak-anak. Sehingga dapat dibilang bahwa salah satu pendapatan yang cukup besar yang diperoleh oleh Thailand juga berasal dari pariwisata seksnya. Sehingga dalam hal ini peneliti menilai bahwa walaupun Thailand telah memiliki kapasitas yang baik dengan adanya pendanaan yang dikucurkan setiap tahunnya, namun dana-dana tersebut salah satunya juga berasal dari hal-hal yang ingin diatasi atau hal-hal yang menjadi masalah dalam negara tersebut. Sehingga pariwisata seks ini akan diabaikan oleh pemerintah karena memberikan keuntungan terhadap pendapatan negaranya. Lanjut terakhir yaitu bab 5 yang merupakan penutup berisi kesimpulan. Thailand menjadi negara dengan catatan perdagangan seks terburuk di Asia Tenggara. Kendati telah dilakukan berbagai upaya, Thailand dengan angka perdagangan seksnya masih cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Dalam menemukan penyebab dari masih tingginya angka perdagangan seks, konsep dari state capacity atau kapasitas negara digunakan sebagai konsep yang melihat bagaimana kemampuan negara dalam menangani masalah perdagangan seks. Dari konsep tersebut ditemukan bahwa Thailand belum memiliki kapasitas yang baik. Hal tersebut terlihat dari tingkat korupsi yang masih tinggi terkait penanganan perdagangan seks, penegakan hukum yang tidak efektif, birokrasi yang rentan dipengaruhi, dan eksistensi pariwisata seks yang diabaikan karena menunjang pendapatan negara. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yang membahas perdagangan seks di Thailand diharapkan untuk dapat melihat upaya pemerintah menyikapi beberapa penyebab dari tingginya angka perdagangan seks yang telah ditemukan di penelitian ini. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.